Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Adha Hamarani dan rekan saya Rifda Dwi Setiani. Kami dari kelompok 4. Pada video kali ini kami akan menjelaskan materi dengan tema etika dalam bidang teknologi informasi terkait etika penjualan online yang berjudul dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan konsumen dalam e-commerce. Selamat menyaksikan. Latar belakang dari dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan konsumen dalam e-commerce adalah perkembangan teknologi internet telah mempercepat pertumbuhan e-commerce, namun juga menghadirkan tantangan besar seperti pelanggaran etika, penipuan, dan penyalahgunaan data yang dapat merusak kepercayaan konsumen. Kepercayaan ini sangat vital bagi keberhasilan bisnis karena dipengaruhi oleh pengalaman langsung dan interaksi yang etis. Selain itu, meskipun media sosial menjadi alat pemasaran yang efektif, ia juga rentan terhadap pelanggaran etika yang dapat mencoreng reputasi perusahaan. Dalam presentasi kali ini, saya akan mengulas dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan konsumen dan menyarankan strategi untuk membangun kembali kepercayaan tersebut agar perusahaan dapat mencapai keberlanjutan dan reputasi yang lebih baik. Manfaat dan tujuan kegiatan dari video ini adalah yang pertama, memberikan wawasan mengenai pentingnya penerapan etika dalam bisnis e-commerce sebagai upaya membangun kepercayaan konsumen. Kedua, sebagai pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah etika profesi pada pilihan kedua dengan tema etika dalam bidang teknologi informasi terkait etika penjualan online. Sedangkan tujuannya yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk pelanggaran etika dalam e-commerce dan analisis dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan konsumen. Pengertian etika. Etika merupakan standar perilaku atau pedoman yang mengatur tindakan individu berdasarkan aturan, norma, atau kaidah yang berlaku untuk menilai baik atau buruknya suatu perilaku. Aristoteles mendefinisikan etika sebagai kumpulan aturan yang wajib dipatuhi oleh manusia. Dalam konteks Islam, etika perdagangan diartikan sebagai aktivitas bisnis yang mematuhi aturan-aturan syariat Islam. Etika sering disamakan dengan akhlak karena keduanya berfokus pada penilaian baik buruknya tingkah laku manusia. Menurut Muslik, etika bisnis adalah pengetahuan tentang pengelolaan dan pengaturan bisnis yang ideal dengan memperhatikan norma dan moralitas universal. Sementara itu, Keras menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis bertujuan untuk menjaga moralitas dan tata kelola yang baik dalam dunia bisnis. Prinsip etika bisnis menurut Keras, yang pertama, prinsip otonomi, yaitu kemampuan bertindak secara mandiri dengan tanggung jawab terhadap diri sendiri, perusahaan, konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Yang kedua, prinsip kejujuran, yaitu menjamin kelangsungan bisnis melalui kejujuran dalam harga, hubungan kerja, dan perjanjian bisnis. Yang ketiga, prinsip berbuat baik dan tidak berbuat jahat, yaitu bertindak baik kepada orang lain dan menghindari tindakan yang merugikan. Keempat, prinsip keadilan, yaitu memperlakukan orang lain secara adil sesuai dengan haknya dalam hubungan bisnis. Yang kelima, prinsip hormat pada diri sendiri, yaitu memperlakukan diri dengan penghormatan sebagai pribadi bernilai dalam hubungan bisnis. Pengertian kepercayaan. Kepercayaan menurut Papers dan Roger adalah keyakinan seseorang terhadap pihak lain yang diharapkan bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik dan menghasilkan hasil positif. Menurut Mayer dan kawan-kawan, kepercayaan memiliki 3 komponen utama. Yang pertama, integritas, yaitu persepsi bahwa perusahaan menepati janji, berperilaku etis dan jujur. Kedua, kebaikan, yaitu kemampuan penjual untuk menciptakan hubungan saling menguntungkan dengan konsumen. Ketiga, kompetensi, yaitu kemampuan perusahaan untuk mematuhi kebutuhan dan menyelesaikan masalah konsumen. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian e-commerce. Secara garis besar, perdagangan elektronik atau e-commerce didefinisikan sebagai cara untuk menjual dan membeli barang-barang dan jasa lewat jaringan internet. Tetapi hal ini tentu saja mencakup berbagai aspek. Ferraro mengatakan bahwa yang dimaksud dengan e-commerce adalah aktivitas penjualan dan pembelian barang atau jasa melalui fasilitas internet. Media yang populer dalam aktivitas e-commerce adalah World Wide Web atau WWW. Oleh karenanya, perbaikan terus-menerus mengenai pelayanan yang disediakan oleh sistem web e-commerce akan mempunyai pengaruh yang besar pada tingkat penjualan dan kepuasan konsumen. Menurut Ustadianto, e-commerce dikelompokkan menjadi 2 segmen. Yang pertama yaitu business to business atau B2B. B2B dalam e-commerce merupakan bentuk transaksi perdagangan melalui internet yang dilakukan oleh 2 atau lebih perusahaan. Yang kedua yaitu business to consumer atau B2C.
B2C dalam e-commerce merupakan transaksi jual beli melalui internet antara penjual dengan konsumen. Transaksi B2C berbeda dengan B2B karena konsumen B2C mungkin tidak terbiasa dengan teknologi sehingga diperlukan panduan di web e-commerce. Meski jumlah transaksi B2C lebih besar, nilai transaksinya lebih kecil dibandingkan B2B. Selanjutnya, dampak pelanggaran etika terhadap kepercayaan konsumen. Pelanggaran etika bisnis dapat berdampak buruk pada perusahaan. Pelanggaran etika bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial, merusak reputasi perusahaan, dan mengurangi kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, perusahaan harus menghindari pelanggaran etika bisnis dan memastikan bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip etika bisnis. Pelanggaran etika dalam e-commerce dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Berikut adalah beberapa contoh pelanggaran etika bisnis e-commerce yang harus dihindari. Yang pertama yaitu penipuan. Penipuan adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menipu konsumen dalam rangka memperoleh keuntungan. Hal ini melanggar nilai-nilai bisnis seperti kejujuran dan integritas, dan dapat merusak reputasi perusahaan e-commerce. Yang kedua yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan yang tidak adil terhadap konsumen tertentu berdasarkan faktor seperti ras, agama, jenis kelamin, atau usia. Diskriminasi melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak reputasi perusahaan e-commerce. Yang ketiga yaitu pelanggaran hak kekayaan intelektual. Pelanggaran hak kekayaan intelektual termasuk mengambil alih atau menggunakan karya orang lain tanpa izin atau membayar royalti. Ini melanggar nilai-nilai bisnis seperti integritas dan rasa hormat pada hak milik orang lain. Yang keempat yaitu penyalahgunaan kekuasaan. Penyalahgunaan kekuasaan terjadi ketika seseorang memanfaatkan posisi di perusahaan e-commerce untuk keuntungan pribadi. Ini melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak reputasi perusahaan e-commerce. Yang kelima yaitu ketidaktransparan. Bisnis e-commerce yang tidak transparan dapat merusak kepercayaan konsumen. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan e-commerce untuk memastikan bahwa semua informasi yang disampaikan kepada konsumen adalah akurat dan jelas, termasuk informasi tentang produk, harga, dan kebijakan pengembalian. Keenam yaitu penyalahgunaan data konsumen. Penyalahgunaan data konsumen adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja untuk menggunakan data konsumen tanpa izin atau untuk tujuan yang tidak sah. Ini melanggar prinsip-prinsip moral dan dapat merusak reputasi perusahaan e-commerce. Dan yang terakhir yaitu kekurangan keamanan. Kekurangan keamanan dalam sistem e-commerce dapat membuat konsumen rentan terhadap penipuan dan kehilangan data pribadi. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan e-commerce untuk memastikan bahwa sistem mereka aman dan terlindungi dari ancaman keamanan. Contoh kasus pelanggaran etika dalam e-commerce adalah kasus penipuan online yang dilakukan oleh beberapa bisnis online di Indonesia. Kasus ini telah merusak kepercayaan konsumen dan membuat mereka lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi online. Konsumen yang merasa bahwa bisnis online tidak etis akan cenderung tidak melakukan transaksi dengan mereka. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan konsumen dalam e-commerce. Kepercayaan konsumen adalah salah satu faktor yang paling penting dalam e-commerce. Konsumen yang memiliki kepercayaan yang tinggi terhadap suatu perusahaan e-commerce akan lebih cenderung untuk melakukan pembelian dan menjadi pelanggan yang loyal. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepercayaan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu e-commerce knowledge, yaitu pengetahuan seseorang mengenai pencarian produk, situs jual beli online, dan metode pembelian secara online. E-commerce knowledge termasuk juga pengetahuan know-how dan keterampilan seseorang untuk transaksi online dan menggunakan berbagai jenis teknologi dan metode yang diperlukan untuk melakukan transaksi online. Yang kedua yaitu perceived reputation. Konsumen akan memiliki persepsi terhadap reputasi sebuah situs online. Reputasi yang dirasakan dari sebuah situs online adalah mengenai jaminan tentang kemampuan penjual, integritas, dan nama baik. Perceived reputation juga dapat diartikan sebagai pengakuan dari konsumen terhadap penjual berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari teman, saudara, kolega, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu perceived risk. Perceived risk merupakan persepsi konsumen terhadap ketidakpastian dan konsekuensi yang merugikan dalam melakukan suatu kegiatan. Resiko-resiko yang mungkin muncul dalam melakukan pembelian online adalah mengenai keamanan data pribadi konsumen yang diberikan kepada penjual.
keamanan dari metode pembayaran yang digunakan, dan juga risiko terhadap perbedaan kemungkinan barang fisik yang berkaitan dengan kualitas, seperti yang dirasakan oleh konsumen. Yang keempat yaitu perceived teknologi. Perceived teknologi mempunyai dua komponen utama, yaitu perceived usefulness dan perceived ease of use. Perceived usefulness dan perceived of use merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi online trust. Perceived use of use didefinisikan sebagai persepsi subjektif mengenal usaha yang diperlukan untuk mempelajari dan menggunakan situs, sedangkan perceived usefulness merupakan persepsi seseorang dalam menggunakan suatu sistem dapat meningkatkan performa kerjanya. Yang kelima yaitu online trust, merupakan keyakinan seseorang bahwa situs jual beli adalah jujur, kompeten, dan dapat dipercaya. Faktor-faktor kepercayaan menjadi sangat penting dalam mempengaruhi seseorang melakukan transaksi pembelian secara online. Hal ini dikarenakan dalam transaksi online tidak ada interaksi langsung antara pembeli dan penjual. Yang keenam yaitu perceived security. Perceived security diartikan sebagai persepsi konsumen atas keamanan dalam melakukan transaksi e-commerce. Sedangkan Flavia dan Luminari mengartikan persepsi keamanan sebagai kemungkinan kepercayaan subjektif yang dimiliki konsumen bahwa informasi pribadi mereka dalam aspek perdata dan moneter tidak dapat dilihat, disimpan, dan dimanipulasi oleh pihak lain selama dalam perjalanan dan penyimpanan. Sehingga secara konsisten menimbulkan harapan kepercayaan diri mereka. Selanjutnya, strategi meningkatkan kepercayaan konsumen dalam e-commerce. Sebagai umat Islam, kita memiliki contoh teladan dalam berbisnis, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kejujuran yang telah Nabi Muhammad perlihatkan membuat penduduk Mekah percaya dengan beliau. Beberapa karakter Nabi Muhammad yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan bisnis antara lain yang pertama yaitu jujur. Kejujuran merupakan hal terpenting dalam melakukan transaksi jual beli. Hal ini berkaitan dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya tidak dibenarkan seorang muslim menjual barang yang mempunyai aib kecuali ia menjelaskan aibnya. Yang kedua yaitu adil, tidak membeda-bedakan konsumen. Dalam hal ini seluruh konsumen mengetahui segala informasi mengenai keadaan barang dan kualitasnya. Yang ketiga yaitu ramah. Keramahan mendekatkan hubungan antara pedagang dan konsumen sebagaimana dalam sabda Nabi, Allah merahmati seseorang yang ramah dan toleran dalam berbisnis. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat itu cakap. Seorang pengusaha harus memiliki kemampuan dalam pengetahuan mengenai barang yang akan dijual. Hal ini ditujukan agar konsumen dapat mendapatkan kepuasan dari informasi yang disampaikan oleh penjual. Rasulullah SAW bersabda, pekerjaan yang paling baik adalah jual beli yang menepati syariat dan pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Hadis riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Yang kelima yaitu senang membantu pelanggan. Berbisnis dalam Islam bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga berorientasi pada sikap ta'awun atau saling tolong-menolong. Yang keenam yaitu menjaga hak-hak konsumen dalam menjaga kepercayaan konsumen. Rasulullah memberikan hak-hak konsumennya seperti hak memilih dan menentukan keputusan. Seperti sabda Rasulullah SAW, kedua belah pihak dalam transaksi perdagangan berhak membatalkan transaksi selama mereka belum berpisah. Jika mereka berkata benar dan menjelaskan segala sesuatunya dengan jernih, transaksi mereka akan mendapatkan berkah. Tapi jika mereka menyembunyikan sesuatu dan berdusta, berkah yang ada dalam transaksi mereka akan terhapus. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang ketujuh yaitu tidak menjelekkan bisnis orang lain. Demi untuk mendapatkan pelanggan, ada pihak yang menggunakan cara dengan menjelekkan pesaing agar konsumen berpindah kepadanya. Namun sikap seperti ini dapat menjadi bumerang dan akibatnya konsumen tidak memiliki respek terhadapnya. Rasulullah SAW, janganlah seseorang di antara kalian menjual dengan maksud untuk menjelekkan apa yang dijual oleh orang lain. Kesimpulan dari materi ini yaitu menegaskan bahwa pelanggaran etika dalam e-commerce memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan konsumen. Dalam era digital yang semakin berkembang, praktik-praktik tidak etis seperti penipuan, ketidaktransparan, dan penyalahgunaan data dapat merusak reputasi perusahaan dan mengurangi kepercayaan konsumen. Kepercayaan konsumen merupakan elemen krusial yang menentukan keberhasilan jangka panjang suatu bisnis online.
Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk menerapkan prinsip-prinsip etika dalam semua interaksi dengan konsumen dan memastikan transparansi dalam operasional mereka. Selain itu, transaksi untuk membangun kembali kepercayaan konsumen setelah terjadinya pelanggaran etika harus diutamakan, termasuk edukasi tentang etika bisnis dan penerapan regulasi yang ketat. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kepercayaan konsumen, tetapi juga mencapai keberhasilan dan keberlanjutan dalam industri e-commerce. Sekian penjelasan kami pada video kali ini. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.